Ya, Ya. ya, ya. Tapi Ya. nanti untuk yang pertama ini, saya yang nanya-nanya dulu karena yang punya banyak problem saya ini. Nanti pada pertemuan Boleh, berikutnya baru, silakan. ya, Silakan. yang Iya, iya, berikutnya baru iya. yang lain ya Iya, nanti pada iya, pertemuan silakan. berikutnya. Iya, Kita iya. mulai ya. Silakan, Mas. Bang Labib sudah Monggo, siap ya? monggo, Mas. Monggo, 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 Ya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Pak Dr. Riu Hasan yang pagi hari ini meluangkan waktu ini untuk kita semua para mahasantri di Monash Institute yang berbahagia karena nanti kita akan membahas sesuatu yang tidak pernah dibahas di sini. Biasanya kita hanya membahas dalil. Nah, kita pagi ini akan membahas data. Karena kita punya tagline baru ini, Pak Dokter di sini. Kita ini ya berislam dengan dalil dan data. Nah, gayanya begitu ya, gayanya. Nah, kemudian sejak awal pesantren ini saya desain untuk mengkader. Nah, kadernya ini punya tagline, berilmu, berharta, berkuasa. Iya, iya, iya. Jadi mesti punya ilmu. Nah, ilmunya saya rumuskan ya dari firman juga karena ilmu ini dulu saya tangkap ya logos ya. Logos itu ternyata kan artinya firman. Maka basisnya karena pesantren ya Al-Qur'an ilmunya ini. Nah, kemudian harta itu ya harus berwirausaha. Kemudian yang ketiga berkuasa mereka ya biar jadi pemimpin. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita bahas itu. Nah, untuk yang pertama ini Pak Dokter, menghafal Al-Quran di sini saya wajibkan tahun 2014. Awalnya ya tidak saya wajibkan, terserah aja. Mau menghafal boleh, tidak menghafal nggak apa-apa. Karena kalau saya wajibkan menghafal Al-Quran nanti pada kabur. Nah, tahun 2014 saya wajibkan, 3 tahun saya evaluasi. Kalau Pak Dokter dulu menghafal Al-Quran kan waktu masih kecil ya. Iya. Ya, nah, Mulai kalau saya dulu mulai belajar S, ngomong. mulai belajar ngomong. Saya SMA kelas 2. 1,5 tahun saya menghafal Al-Quran itu. Nah, ini saya evaluasi kok 3 tahun. Tahun 2016, 2016, 2017 ya, 3 tahun lah pokoknya itu. Itu saya evaluasi paling tinggi hafalannya 23 juz. Nah, rata-rata 13 juz. Bagi saya ini masalah. Walaupun banyak orang kalau anaknya hafal Al-Quran 6 juz itu bangganya minta ampun itu. Ya, dikiranya sudah hafal banyak itu. Nah, setelah saya evaluasi ternyata karena eh, mereka tidak ngerti artinya. Jadi saya keliru ini. Karena menghafal tidak saya tekankan artinya dulu. Nah, setelah saya riset itu, ternyata menghafal Al-Quran tanpa mengerti artinya, tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Itu saya uji dengan ini, Pak Dokter. Dengan mengucapkan begini, kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Itu di hermeneutik itu. Nah, kemudian saya minta untuk mengikuti bahasa aslinya. Ibis redibis numquam peribis in armis. Itu biasanya kalau dalam forum saya bilang, kalau bisa mengikuti saya yang kedua, saya kasih hadiah 1 juta gitu. Nah, nggak ada yang bisa mengikuti yang kedua tadi, karena saya udah ukur kan. IQ 78,49 ini rata-rata ini nggak akan mampu mengikuti itu. Gitu. Nah, kemudian saya ukur lagi nih. Yang di sini kan ada beberapa yang kemudian hafalannya udah bagus tuh. Saya ukur ternyata IQ-nya yang hafal 30 juz, ngerti artinya itu, IQ-nya di atas 105. Nah, sementara yang di bawah 105 itu tidak mampu melakukan itu, gitu. Nah, masalahnya berarti kan masalah nih. Makanya judul kita pagi ini adalah memperbaiki otak penghafal Al-Quran. Ini orang yang nggak tahu bisa marah juga ini kan. Nah, saya kan punya problem nih. Ini yang di bawah 105 ini terus bagaimana gitu. Dia sudah dalam Ya, ya. proses ya, bisa dapat 13 juz. Pada kalau tidak, saya menemukan semacam analog ya. Kalau menghafal Al-Quran itu seperti
satu sprint, jadi larinya harus cepat, jadi harus cepat sampai tujuan. Jadi menghafal Al-Quran jangan sampai lebih dari 3 tahun, harus selesai 30 juz. Nah, kalau sampai lebih dari 30 juz pasti gagal, gitu. Yang kedua, seperti panjat pinang. Jadi kalau di tengah saja, ya lama-lama kan akan melorot, akan hilang dengan sendirinya, gitu. Kalau sampai di puncak, ya bisa jadi ustadz lah, gitu kira-kira. Nah, kalau jadi ustadz ini kan nanti tujuannya macam-macam, bisa dapat amplop dan lain sebagainya kan. Walaupun di sini nggak boleh menerima amplop di sini. Di sini alirannya Dokter Ryu Hasan nih, Ustadz Ryu Hasan nih alirannya ini. Jadi di sini nggak boleh Pak Dokter. Jadi ceramah di luar itu ya kalau dapat amplop dikembalikan lagi. Saya bilang begitu. Ya. Nah ini pertanyaan pertama, bagaimana nih caranya agar yang di bawah 105 itu mengalami peningkatan? Apakah bisa diperbaiki itu? Jadi lahir kan itu takdir dari orang tua yang gizinya cukup atau tidak. Kalau gizinya tidak cukup berarti otaknya kan ya bahasa yang kalau saya pakai ini otaknya kan terlanjur soak gitu ya. Dari awal sudah Hmm. nggak beres tuh otaknya karena gizinya kurang. Nah, sementara sudah ada keinginan tadi itu. Nah, pertanyaan pertama tadi bagaimana memperbaikinya itu, Pak Dokter? Pertama itu dulu ya. Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam Silakan. sehat, salam bahagia ya. Salam sejahtera semua. Ini tagline-nya itu bagus itu. Berilmu dan berharta dan berkuasa. Itu memang itu adalah apa namanya? Dalam sejarah ya, dalam sejarah eh, binatang dan manusia itu. Ya, memang tiga hal ini dari mulai semua binatang itu. Binatang itu berilmu loh. Binatang itu berilmu ya. Ya, Ilmu itu artinya mengetahui, mengetahui lingkungan, terus kemudian dan bagaimana cara merespon lingkungan itu adalah pengetahuan. Terus kemudian berharta, berharta itu dalam artian eh, menumpuk cadangan, menumpuk cadangan eh, kalori itu berharta itu ya. Menumpuk cadangan kalori itu berharta. Lu hubungannya apa? Karena yang namanya eh, entropi, entropi. Alam semesta ini itu sudah ketahuan sejak dulu ya. Sejak zamannya Newton mulai mulai main-main teleskop memandang alam sekitarnya. Ini kayak lagu. Memandang alam sekitarnya, memandang alam semesta itu. Dia melihat bahwa alam semesta itu menuju ke tidak teraturan. Jadi alam semesta ini tidak teratur. Alam semesta itu menuju ke tidak teraturan. Yang namanya entropi gitu ya. Alam semesta itu menuju ke tidak teraturan yang namanya entropi. Jadi alam semesta itu sejak 13,7 miliar itu menuju ke tidak teraturan. Gitu. Nah, 4,7 miliar tahun yang lalu terbukti ada satu sistem yang melawan entropi namanya kehidupan. Dan entropi dalam kehidupan ini diturunkan oleh yang namanya energi. Jadi kalau dalam satu sistem terbuka gitu, sistem itu bisa menerima energi dari luar, itu akan menurunkan entropi. Entropi itu gini loh gampangnya ya. Gini misalkan ini santri ini nonton sepak bola apa namanya Barcelona melawan Real Madrid gitu. Misalnya ini di kamarnya sendiri gitu ya. Di kamarnya sendiri lihat atau berdua atau bertiga gitu ya. Dalam waktu beberapa saat kamarnya itu akan acak-acakan. Spraynya morat-marit lah, kacangnya berserakan lah. Nah itu tidak teratur namanya entropi. Nah untuk membuat kamar itu menjadi teratur lagi itu diperlukan energi gitu ya itu membuat lebih teratur jadi ditoto lagi bukunya ditaruh spraynya dibenerin gitu itu namanya entropi alam semesta juga begitu nah kehidupan di bumi ini menurunkan entropi jadi manusia itu melihat sekelilingnya teratur kita kan melihat alam itu serba teratur itu kelihatan teratur gitu ini karena kehidupan itu kalau nggak ada kehidupan ya nggak teratur gitu ya jadi kalau kita
di bulan gitu, tidak ada keteraturan di situ. Berserakan semua, tidak ada jalan bersih, bebas debu. Kalau di bulan ya batu-batu berserakan semua itu ya. Itu tidak ada yang mengatur sana. Kita melihat kehidupan di bumi ini misalkan padi di sawah, terus kemudian dicangkul, ditato baris rapi, terus kemudian dipikul, pikulannya juga rapi. Itu karena kehidupan. Nah, energi yang digunakan untuk kehidupan itu menurunkan entropi itu kalori. Nah, harta itu adalah cadangan kalori. Berapa apapun hartamu itu cadangan kalori. Kalau perlu nanti dijual dimakan gitu ya. Itu memang hukumnya kehidupan. Nah, berkuasa itu terus kemudian menjadi pemimpin itu sejak lama kita melihat pemimpin itu adalah misalnya lurah gitu ya, itu terus kemudian atau camat itu atau kepala sekolah atau direktur itu pemimpin, sementara yang lain itu bukan gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari secara sains sejak 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 awal ya, tahun 83 itu ada orang namanya E.O. Wilson gitu. E.O. Wilson itu menulis On Human Nature gitu ya. Itu adalah buku pertama yang membuat saya itu orgasme. Saya puas banget baca buku itu ya. Iya benar, itu saya puas banget membaca buku itu bahwa perilaku manusia itu bisa dijelaskan secara biologi itu ya. Tahun 83, saya bacanya telat 2 tahun, jadi saya bacanya tahun 85 itu ya. On Human Nature itu bagaimana manusia itu. Nah, sementara sebelumnya menjelaskan perilaku manusia itu pendekatannya pendekatan filsafat ya, bukan pendekatan sains gitu. Psikologi itu dalam waktu yang lama pendekatannya filsafat, filsafatnya Freud gitu ya. Ya, Freud. Ya, kalau orang belajar psikologi fakultas psikologi itu tahun 80, tahun 70 itu pendekatannya filsafat. Analisa apa namanya? Psikoanalisa itu pendekatannya filsafat, bukan sains gitu ya. Pendekatannya filsafat. Loh, filsafat itu ya bermakna ya apa namanya? Berguna. Kenapa ya? Manfaat. Selama bermanfaat karena ratusan tahun itu orang nggak kenal sains. Sains itu baru 100 tahun terakhir gitu ya. Sains itu baru 100 tahun terakhir. Bagaimana kita itu memahami dunia itu secara 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 ilmiah itu baru 100 tahun terakhir. Sebelumnya tidak itu. Ya, pendekatannya filsafat. Nah, pendekatan filsafat itu pemimpin itu ya misalkan apa namanya direktur itu pemimpin itu. Nah, sekarang secara kita memahami bagaimana manusia berperilaku itu, pemimpin itu berpindah-pindah seperti apa yang dibutuhkan. Misalnya di rumah sakit itu. Soal manajemen pemimpinnya ya direktur manajemen gitu ya. Pada saat ada talang bocor, ada keran bocor, pemimpinnya ya tukang air gitu. Direktur itu harus mengikuti apa yang dikatakan Tukang air. tukang air gitu, ngikuti gitu ya. Terus kemudian misalnya ada listrik mati, direkturnya harus ngikuti apa katanya teknisi listrik gitu. Nah, dalam hal ini, nah, ya makanya kalau leadership atau kepemimpinan, kalau kepemimpinan dalam dalam apa namanya, dalam menurut sains itu adalah kepemimpinan itu termasuk kita itu bagaimana caranya memimpin dan bagaimana kita caranya dipimpin. Setiap saat kita bergeser itu ya. Bergeser itu. Kapan kita dipimpin, kapan kita memimpin. Ada kalanya kita memimpin, ada kalanya kita dipimpin. Di rumah sakit itu saya sebagai dokter banyak dipimpinnya ketimbang mimpin gitu. Saya mimpin cuma waktu operasi saja gitu. Terus kalau kemudian selesai operasi, saya harus keluar karena kamar operasi itu harus dibersihkan gitu. Saya nggak bisa saya enak-enaknya saja. Saya di sini nggak bisa, saya harus keluar gitu ya. Jadi itu lebih banyak saya itu dipimpin ketimbang memimpin hanya saja keterampilan saya membedah, pengetahuan saya tentang dunia kedokteran itu saya gunakan selama operasi gitu ya. Selama operasi pun saya lebih banyak menjadi tukang ketimbang sebagai manajer. Manajernya itu ada dokter anestesi gitu ya itu.
Ada dokter anestesi yang ngawasi gitu ya. Terus kemudian pada suatu saat misalnya tekanan darah turun, saya disuruh berhenti, berhenti dok, sebentar, sebentar, tekanan darahnya Ya. turun, loh. Ya, dalam hal ini yang namanya leadership itu adalah leadership kepemimpinan itu secara sains adalah kapan kita menempatkan diri sebagai manajer gitu ya. Kapan kita menempatkan diri sebagai orang yang diatur. Ya itu ini makanya ini tagline-nya bagus banget ini. Kalau dibahas secara apa namanya? Secara sains itu ya ya udahlah itu adalah 3 aturan hidup dasar untuk mempertahankan hidup selama yang dimungkinkan itu ya Oh, 3. ini Nah, bukan pertama yang dan terakhir. Nanti kita lanjutkan terus. Kita bahas oh terus. baik So, ya. ya.